wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cian Alfarindi, absen 3. Saya Kesa Sabita, absen 7. Saya Kenza Latifah Alzahra, absen 9. Saya Khairunisa, absen 10. Saya Renaris Taningsih, absen 13. Saya Lia Rofiatul 5, absen 14. Di sini kami akan melakukan tugas wawancara riset pusat pertumbuhan ekonomi di sekitar kita. Selamat menonton. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah benar ini dengan Bapak Moyo selaku pemilik pengusaha kacang goreng? Ya, betul. Ini saudara Suwoyo, karena orang Suwo namanya cukup tidak Suwoyo. Sebelumnya maaf kami mengganggu waktunya. Kami siswi dari SMKN 1 Bandung. Adanya kami di sini untuk mewawancarai Bapak mengenai riset pusat pertumbuhan ekonomi di lingkungan sekitar kami. Sudah berapa lama Bapak mendirikan usaha ini? Iya, kurang lebih 22 tahun ya mungkin. Saya ingat, lupa ingat, tapi dari tahun 2003 waktu itu. Kalau sebelumnya kan saya berusaha bakar kambing di depan sana. Karena pada waktu itu usaha kambing itu kan bahan bakunya dari kayu, dari batu, dan itu pun dapat dari hutan kan. Di pada waktu itu saya pikir itu kan ya taruhlah mengganggu ekosistem lingkungan, apa itu kayu, terutama penebangan kayu secara liar, penggalian batu secara liar. Jadi akhirnya dampaknya ke lingkungan itu kan ya diri atau sendiri kan sekarang hutan kan gundul dan akhirnya timbul banjir bandang, ada tanah longsor dan lain-lain. Itulah akhirnya saya timbul inisiatif baru untuk berusaha yang lebih praktis dan mungkin tidak ada mengganggu lingkungan. Saya akhirnya goreng kacang. Berapa modal yang Bapak gunakan untuk mendirikan usaha ini? Kalau modal saya itu kan variatif ya. Pada waktu itu kan saya masih bakar kambing, jadi masih ada modal. Nah, modal kambing itu pada waktu itu tidak kurang dari 50 juta taruhlah ya. Pada era tahun 2003 50 juta. Itu saya ya ambil alih untuk cari kacang, untuk saya olah, dijual, nanti uangnya beli kayu, beli batu gitu. Ya akhirnya 2005 saya memutuskan, pada waktu itu memang hutan udah habis, hancur, kayu udah langka, batu-batu masih banyak. Tapi kayu kan akhirnya kan pada pencerobohan hutan tahun 2000 awal, akhirnya hutan-hutan kan gundul. Dan saya memutuskan usaha kacang aja lah yang enggak mengganggu lingkungan gitu. Ya modal cukup pada waktu itu ya, taruhlah 20 juta taruhlah ya paling banyak pada waktu itu. Apakah Bapak mempunyai perkebunan kacang sendiri atau membeli dari pengepul kacang? Yang pasti membeli dari pengumpul kacang, karena kalau harus mempunyai kebun kan harus punya lahan yang lebar juga. Akhirnya ada beli dari pengepul, dari ya berusaha tadi pengepul kacang. Jadi seandainya di sini seperti macam ini ya, hari ini kan musim tanam, musim panen. Itu paling lama itu 2 bulan habis. Akhirnya saya harus ke luar kota, misalnya ke Blitar, ke Ngawi, ke Nganjuk, ke Kediri dan lain-lainnya. Harus itu. Terutama yang kacang yang paling ada daerah Blitar, juga ada daerah Nganjuk. Kalau mengandalkan daerah ini ya pasti tidak cukup.
adakah pegawai yang membantu Bapak di tempat ini? Pada waktu era itu ya era tahun 2010 itu memang pasar masih bagus, pasar sana sampai ke luar kota, sampai ke luar daerah. Misalnya Sumatera Kalimantan, saya ada waktu itu ada 5 teman. Nggak saya keluar kulit, nggak 5 teman kerja gitu aja. Tapi sekarang kayaknya pasar menurun karena persaingan makanan kecil. Kacang tanah itu kan seingat saya mulai saya kecil sudah ada kacang tanah dan sekarang bersaing dengan makanan lainnya. Misalnya makanan dari Seriale itu dikirim dari Pacitan, dari Semarang, dari Malang gitu. Itu bersaing ketat masalah makanan kecil kacang ini. Sekarang agak menurun. Harian per hari atau per bulan? Pada era waktu itu tidak menentu. Kalau sedang repot kerjaan banyak kepanggil kalian, kalau tidak ada ya ada itu. Nanti ada kerjaan banyak saya panggil kan, saya abang cuma itu kalau goreng macam inilah, kalau goreng mungkin 80% saya yang mengalami, tapi kalau lain-lainnya kita mencuci, jemur, dan memang kepak itu bisa teman-teman kerja. Tapi kalau menggoreng hampir 80% saya sendiri ya. Mulai dari jam berapa Bapak memproduksi kacang? Kalau kerja sih tidak seperti pabrik dan lainnya. Masih pagi kita saya sudah mulai kerja. Masih pagi kita. Dan selepas subuh saya sudah saya nanti umpama tengah hari istirahat bentar. Karena pada tengah hari itu seadanya tidak hampir 10 jam terus, nggak ada henti. Kalian terus ada yang kerja mungkin tengah hari ya istirahat. Itu mulai pagi sampai sore. Produksi kacangnya setiap hari apa hanya hari tertentu Pak? Hari-hari tertentu, karena kacang itu kan gini, ada proses. Misalnya 1 ton datang, itu setengah hari mencuci pakai molen itu. Setelah cuci lagi dijemur kurang lebih 1,5 hari atau 2 hari. Apa itu melihat situasi, kalau panas full itu 1,5 hari sampai 2 hari. Tapi kalau panasnya tetap cuma, kita kan punya 2 musim ya, hujan gitu, sampai 4 hari belum bisa digoreng itu makanya. Jadi goreng 1 ton ya 1 ton kering, 1 ton basah itu jadinya kacang cuma jadi 4,5 kuintal itu bisa saya goreng angka 2 hari, tidak tiap hari. Perharinya Bapak menghabiskan berapa kilo atau ton kacang untuk digoreng? Kalau tiap hari itu misalnya 1 ton kacang basah ya, itu bisa saya goreng 2 hari. 2 hari tidak cukup, kadang-kadang tidak sampai 2 hari itu 1 ton kacang basah. Kalau keringnya kacang mungkin 6 kuintal. 1 kuintal nanti masak cuma menjadi 4 kuintal. Berapa pendapatan yang dihasilkan per bulannya Pak? Gimana ya, kalau itu mungkin saya malu mengatakan, atau mungkin ya sangat minim, karena waktu musim kacang itu tidak ada tuh, kita harus beli kacang harga tinggi, jam pasar tetap ya, tidak ada kenaikan harga dan sama sekali. Itu taruhlah gini, kalau 1 ton itu kita beli pasar sekarang ya, 1 ton taruhlah 8 juta. Itu kita saya keringkan menjadi saya goreng itu makan waktu 5 hari gitu. Itu menjadi 4,5 kuintal, saya jual
di antara taruhlah 10 juta. Dan lagi itu cuma 2 juta saya kerjain dalam waktu 5 hari. Saya malu. Keuntungannya Iya, sedikit. cuma sedikit. Nah itu saya katakan malu untuk mengutarakan karena sangat minim. Tapi apapun itu kita kerja ya, di kampung mau hasil berapa? Itu enggak bisa. Ya, kalau nanti ada kenaikan harga mungkin tambah sedikit. Kalau penurunan harga mungkin menyesuaikan belinya pasar. Terima kasih atas waktunya, Pak. Apakah boleh kami melihat proses pembuatan kacang gorengnya? Pertama, saya juga terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian sini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik sukses dalam belajar dan sekolah. Kalau masalah lihat-lihat boleh lah. Karena itu cara goreng, cara mengemas itu ya. Terima kasih. Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri melihatmu berdiri. Kau buat aku jadi pusing. Aku tahu malumu, aku tahu maksudmu. Aku mau jawaban, cukup satu jawaban. Oke. Saya wassalamualaikum bro.